Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Masih ngantuk? Tadi Pak Bu Paulin dengan Pak Ucok dan narasi buat sudah cerita mengenai panjang lebar mengenai e-learning, PJJ dan lain sebagainya. Saya mungkin ingin melihatnya dari perspektif aplikasi. Saya pernah jadi mahasiswa e-learning. Saya pernah menjadi dosen e-learning. Saya pernah menjadi tutor e-learning. Saya pernah menjadi penyelenggara e-learning. Saya pernah menjadi help desk e-learning, ya, dengan segala suka duka dan jatuh bangunnya. Oleh karena itu saya ingin share kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat agar tidak jatuh-jatuh lagi, tetapi berdiri terus. Bapak Ibu, simpulannya cuma satu intinya mengenai e-learning ini. Kalau saya masih ingat di 45 tahun yang lalu, ketika saya lahir, saya itu masih ingat persis. Saya lahir di Rumah Sakit Bunda Kemuliaan 24 Januari 1969. Waktu saya keluar dari rahim ibu saya masih ingat itu dokter agak cemberut, susternya rada tersenyum. Tapi yang saya lihat pertama ayah saya di sana, 2 tangan diangkat. Wah, anak pertamaku lahir. Kemudian susternya taruh ke istri saya, ibu saya, dari lewat sebelah kiri untuk menyusui pertama kali. Itu tangannya diangkat 2. Wah, anak pertamaku lahir, kemudian menyusui pertama kalinya. Itu 45 tahun yang lalu. Nah, sekarang saya bandingkan dengan anak saya yang lahir tahun 2000 ke atas. Itu ternyata dokter dan susternya sama, tetapi perilaku ayahnya lain. Tangannya tidak 2 begini lagi menyambutnya, tapi hanya 1 tangan kiri. Oh, anakku lahir. Tangan kanan SMS. Telah lahir anak pertama. Lupa ya, apalagi beratnya sekian, ya, panjangnya sekian, jenis kelamin, ruangan berapa supaya ditengok. Terus siapa yang ini? Dikirimkan ke semua nomor kontak yang ada di sini. Makanya Indosat, Telkomsel, aku semua gara-gara kita itu. Kirim semua sebagai tanda sukacita. Oke? Kemudian anak itu dibawa oleh istri saya. Sama. Istri saya nangkepnya cuma 1 tangan kiri. Tangan kanan ini nyari BlackBerry-nya mana. Oke? Apa yang ingin saya sampaikan? Anak saya pulang ke rumah 5 tahun di rumah sebelum masuk PAUD atau sebelum masuk TK. Itu setiap hari dia lihat di rumah, handphone tidak pernah lepas dari tangan ayahnya, BlackBerry tidak pernah lepas dari tangan ibunya, dan iPad tidak pernah lepas dari tangan kakak-kakaknya. Secara psikologis, bagi anak-anak itu, handphone bukan teknologi. Handphone itu bagian dari tangan ayah saya. BlackBerry bukan teknologi bagi mereka. BlackBerry itu adalah bagian dari jari-jari lentik ibu saya. 5 tahun setiap hari dia lihat begitu. Dia lihat ayahnya marah-marah kalau chargerannya hilang. Berarti kan penting sekali handphone ini. Ayahnya kekawinan, lupa handphonenya, dia pulang mengambil handphone. Istrinya lupa dibawa, dia suruh naik taksi. Nah, dari segi anak-anak kan berpikir langsung belum. Berarti ayah saya tidak bisa hidup tanpa handphone. Dalam sebuah seminar e-learning dunia, sebelum seminar dimulai, pesertanya disuruh merenungkan. Seandainya konsep internet keluar terlebih dahulu sebelum konsep kampus, apa kampus akan jadi seperti sekarang ini? Seandainya konsep internet ada terlebih dahulu sebelum konsep pemerintahan, konsep bisnis, konsep belajar, apakah sekolah kayak seperti ini? Apakah pemerintahan modern seperti sekarang seperti ini? Saya Pak Ucok kalau ngajar S3, S2, ngajar IT tenang, senang. Tapi kita ngajar IT karena anak SD mati gaya. Ya, kalau anak SD kita mati gaya. Dari kantor bapak bisa pesan barang lewat email. Apa hebatnya manusia kan gitu? Selama ini emang gimana? Dia bilang begini. Anak ini adalah lahir dari teknologi, ada sebelum lahir. Jadi mereka nggak pernah berpikir, loh, ada sekolah tanpa pakai komputer itu gimana belajarnya?
nanti tempat belajar itu sudah ada di mana saja. Mungkin nanti suatu ketika isinya kampus menguji kompetensi, kan? Karena kalau Pak Ucap di BSNP, saya di BNSP, temennya sama-sama perjuangan belakangnya. BNSP itu simple ilmunya, pokoknya orang itu kompeten, saya uji dia kompeten. Kalau kompeten saya kasih sertifikat. I don't care dulu belajarnya gimana. Mau belajar dari orang tua, mau belajar dari kampus, mau belajar dari SD, mau belajar dari SMA, pokoknya ketika diuji dengan standar tertentu, dia berhasil lewat. Nah, oleh karena itu kesimpulan saya, kebanyakan masalah e-learning adalah masalah pola pikir. Hampir tidak ada masalah teknisnya sama sekali, pola pikir. Masalah bandwidth, kalau bandwidthnya itu lambat, berarti kita masih berada di Nusantara. Saya ngajar di satu tempat, kalau lagi belajar aja pengennya bandwidthnya cepat. Wah, kurang cepat Pak, apa berapapun bandwidth itu nggak akan cepat. Tapi begitu ujian Pak, tolong dipelanin ujiannya. Sama aja kira-kira. Nah, artinya apa di situ? Kita harus sepakat dulu dengan paradigma belajar yang baru. Dibuat oleh teman-teman, katanya sekarang ada istilah 21st century, belajar abad 21. Kalau kita nggak sepakat sampai sini, kita nggak usah terus aja. Kalau kita nggak sepakat bahwa belajar itu seumur hayat, tanpa batas, dan itu sudah nature dari hakikat manusia. Sejak bayi orang sudah belajar dari mana pun, gitu ya. Dan belajar itu merupakan suatu kebebasan, terserah saya mau belajar dari mana. Melalui beragam cara sebagai kebutuhan di KBK kan sudah ditulis. Dosen Anda tidak hanya yang ada di kelas, tapi semua yang bisa Anda hubungi. Sumber Anda bukan hanya silabus yang dikasih di kelas, tapi semua yang bisa Anda temukan di google.com. Nah, itu adalah semuanya. Kalau kita sepakat ini baru kita terus. Masalahnya, e-learning itu kenapa ada kata-kata E depannya? Kenapa nggak bilang learning saja? Karena ini keluarnya pada saat generasi kita ini yang dulu belum ada komputer, sekarang pakai komputer. Jadi bedanya pakai E. Dulu procurement, sekarang e-procurement. Dulu library, sekarang e-library. Dulu government, sekarang e-government. Dulu learning, sekarang e-learning. Baru saya tahu kenapa ayah saya kasih nama saya Eko. Saya dulu protes sama ayah saya, nama kok pasaran 9,2 juta orang namanya Eko. Ayah selalu benar, sangat khawatir anakku suatu ketika depannya E semua, sekarang terbukti. Kenapa? Karena kita dulu generasi yang belum mengenal dan menjadi mengenal. Bagi anak yang lahir sekarang, istilah E does not exist. Learning ya seperti itu. Learning ya ngeliat DVD. Learning ya buka YouTube. Learning ya lewat Facebook. Nanti di sekolah baru diarahkan atau mengerjakan tugas atau mengasah kemampuan masing-masing talenta yang berbeda. Nah, kedua, kalau kita bandingkan antar generasi veteran yang lahir sebelum tahun 45, belajarnya sudah informal Bapak Ibu, dan mereka jadi orang semua sekarang. Mereka bisa membangun, mengeluarkan kita dari kemerdekaan dan sebagainya. Dulu kan memang belajar sangat informal dalam situasi dan kondisi. Kemudian masuk ketika kita Orde Baru, mulai institusi formal mulai mendominasi. Kemudian industri reformasi, lembaga non formal mulai melengkapi. Kemudian generasi reformasi mulai ada kesetaraan formal, non formal, informal. Dan yang sekarang generasi Z belajar secara informal berbasis PI sangat mewarnai kehidupan. Anak saya bahasa Inggrisnya pintar sekali, padahal nggak pernah ikut khusus Inggris, hanya nonton DVD dibacakan. Sampai ke pronunciation-nya lebih bagus dari guru Inggrisnya sekarang. Kita juga nggak tahu. iPad saya semua pakai password, anak-anak bisa masuk semua, nggak tahu. iPad paling banyak yang beli adalah orang tua, bukan pemuda, bukan remaja. Alasannya ketemu cucu. Dan kalau ketemu cucu gampang, beli iPad pasti cucu datang tiap hari. Gak usah disuruh-suruh lagi Bu ya. Nah, konteks pembelajaran manusia kalau ditanya ngapain mau belajar? Ada yang bilang saya ingin cerdas agar dapat mengakuan dunia. Tapi ada yang sangat simpel, saya pengen terampil biar dapat memperoleh pekerjaan. Ada yang pengen sukses dalam karir, macam-macam alasannya. Jadi kalau kita kembali ke belajar itu sangat natural, sangat manusiawi, ya. Nah, kalau itu semua diringkas, tujuannya kan simpel, menjadi manusia kompeten, mandiri dan bertanggung jawab. Dan tadi Pak Ustaz sudah mengatakan
banyak jalan menuju lemah. Dan dalam konteks learning, formal, non-formal, informal bukan multiple choice, tetapi dia portofolio. Makanya dibilang pendidikan dimulai dari keluarga, sangat informal. Kemudian mulai masuk ke lembaga formal, nanti pelatihan menjadi non-formal. Tiga-tiganya itu saling melengkapi, kayak tridharma perguruan tinggi. Hanya di satu saja tidak bisa naik pangkat akademik, harus tiga-tiganya. Nah, dalam konteks inilah Anda bisa taruh e-learning sebagai sesuatu yang formal, non-formal, maupun informal. Nah, sekarang keluarlah konteksnya di Indonesia nih. 5W 1 hal. Betul ya, 5W 1 hal. 5W 1 hal. Mengapa e-learning diperlukan oleh Indonesia? Tadi Pak Ucok sudah memberikan beberapa alasan. Model apa yang paling tepat e-learning dipakai? Di mana? Siapa? Kapan? Dan yang terakhir selalu ditanya, bagaimana ini? Legalitasnya ada atau tidak? Masih trauma dengan kelas jauh, ya? Nah, menurut UNESCO, e-learning itu tujuannya adalah simple, to meet the unmet educational needs. Dia tidak mengatakan to replace, dia tidak mengatakan to alternate, tapi to meet the unmet educational needs. Memenuhi kebutuhan yang selama ini tidak terpenuhi. Sebagai contoh, bila saya informatika, saya ingin belajar e-government. Siapa guru besar jago e-government? Ada satu orang di UGM. Padahal pemerintah kota kabupaten semua menerapkan e-government. Ada 500-an. Nah, apakah dosen UGM ini suruh keliling 500 tempat? Itu artinya berapa tahun? 2 tahun meninggalkan kampusnya. Mestinya kan yang keliling adalah bahan, knowledge, rekamannya, ilmunya. Dia tetap meneliti di kampus. Dulu itu tidak mungkin begitu. Orang harus pergi, orang harus muter, orang harus jalan. Sekarang orang bisa diam di video, semua bisa dengar, bisa tanya jawab lewat chatting, lewat email, lewat SMS, dan lain-lain. Dulu kalau Pak Ucok ngasih seminar, yang hanya bisa lihat cuma ruangan ini, nggak bisa lebih banyak karena AC jadi panas. Tapi kalau itu kamera dihubungkan dengan satelit, seluruh dunia bisa melihat pada saat yang sama. Dulu tidak mungkin. Dulu kita membayang-bayangkan ini teorinya Michael Porter, ini teorinya Robert Kaplan dan lain sebagainya. Anak-anak ketemu itu kayak dewa-dewa itu. Sekarang tinggal melihat bukunya, halaman belakang ada emailnya, kirim-kiriman. Bahkan kita bisa dapat beasiswa dari mereka. Dulu nggak mungkin, sekarang masih mungkin. Makanya ada kata-kata pemungkin, to meet the unmet educational needs. Saya rasa kalau kita taruh dalam konteks ini, maka tidak ada masalah dalam hal apapun di Indonesia. Nah, berdasarkan pengalaman kami, saya berdua Pak Ucok, memang sulit kalau kita punya keinginan, punya konten, tapi tidak ada konteksnya. Orang nggak punya alasan, ngapain saya ngambil? Orang sekarang tatap muka juga sudah efektif. Bapak Ibu tahu di sini kalau anak SD masuk, kemudian ini keluar di wisuda. Hanya 11 dari 100 orang yang mulai SD di wisuda di tanah air kita. Drop, SD drop, SMP drop, SMA drop. Dengan alasan yang disampaikan oleh Pak Ucok tadi. Harus berjualan, harus membantu bangsa Bapak Ibunya dan lain sebagainya. Karena nggak mungkin punya waktu untuk mengikuti jadwal akademik. Mau lihat lagi, nah ini paling lucu. Ini uniknya negara kita. Kalau kita lihat negara maju, biasanya jumlah kampus itu berbanding lurus dengan jumlah kekayaan daerahnya. Semakin kekayaan daerahnya makin kaya, semakin kampus nongkrongin di atasnya. Apalagi kampus yang isinya pertambangan, kampus yang isinya sumber daya manusia untuk menggali sumber daya alam dan lain sebagainya. Kita terbalik, kampus lebih banyak di tempat yang sumber dayanya semakin sedikit. Lihat kampus di sumber daya yang paling kaya, Papua, Sulawesi, Kalimantan, warnanya merah dan orange semua. Kekurangan kampus, semua lari ke Pulau Jawa. Padahal di sana kita tahu yang sudah paling sedikit sumber daya alamnya, malah banjir terus hampir kalau apalagi di Indonesia kepulauan ini.
Ini suatu konteks. Kalau kita biarkan terjadi, jangan nanti marah. Kalau 2015 ini jadi hijau semua nih, tapi bukan kampus kita. Kalimantan di atasnya ada Brunei Institute of Technology, sebelah sini ada Malaysia. Dia masuk ke sini melalui hijau ini. Jangan marah nanti istilahnya kalau itu sampai terjadi. Atau Sulawesi ini dekat ke atas ada Filipina di sini. Di sini ada Australia. Nah ini adalah suatu konteks yang kalau kita biarkan terus, ini tetap merah, ini tetap hijau, dan kedaulatan kita menjadi terganggu. Disparitas sebaran mahasiswa kumpulnya cuma di Jakarta, Jogja, dan Sulawesi Selatan paling banyak. Semua lainnya tumpah ruah ke sini. Disparitas penyebaran dari mahasiswa. Nah, dikeluarkanlah oleh Pak Ucok dan kawan-kawan. Kalau itu kita harus punya standar nasional pendidikan. Standar itu adalah minimum kriteria by definition oleh Undang-Undang Indonesia. Jadi lucu kalau ada orang bilang kami berhasil mencapai standar. Itu artinya kami berhasil mencapai minimum kriteria. Yang benar itu kan kita harus beyond the standar, lebih dari standar itu. Dan kalau dipetain mungkin ya Pak ya, yang level dunia mungkin dari semua jumlah kampus yang 3.000-an itu mungkin cuma sekitar 0,5% yang ada di level luar kelas university. Lainnya masih kalau terakreditasi C, belum terakreditasi, tidak sempat terakreditasi, atau tidak terakreditasi. Nah ini sampai kapan konteks ini akan terjadi? Artinya persoalan klasik kita, pemerataan tidak terjadi, keberagaman kondisi lingkungan, keterbatasan sumber daya pendidikan, kesulitan akses, ketersediaan infrastruktur dan biaya pendidikan. Nah, dari sinilah kemudian keluar rekomendasi. Rekomendasi ini tidak selalu sama di seluruh dunia. Biasanya ada di negara berkembang, terutama yang mengalami perkembangan yang tidak merata. Rekomendasi pertama, kenapa kita tidak saling berbagi pakai sumber daya pendidikan? Sharing. Bapak Ibu semua senang memakai internet. Kalau kita renungkan, internet memberikan manfaat, ya. Apa yang terjadi di internet? Orang sharing kan? Lah kalau di internet tidak ada orang sharing, internet tutup, semua mau ngambil apa yang diambil. Dan tadi Pak sudah mengatakan secara religius, cara gampang menabung itu dengan cara memberi. Karena tadi Pak Ucok bilang, dengan memberi maka setiap kali ke daerah kita pernah harus bayar makan. Ada satu filosofi yang lebih tinggi lagi. Nah ilmu itu katanya dia datang dari yang di atas. Kita dikasih secara cuma-cuma. Lah kok kita ambil bayaran ke orang lain? Ada yang lagi pendekatan biologis. Hari ini saya hafal semuanya, jago semuanya. Entar sore stroke, lupa semuanya. Waktu dia minta dulu gak sempat di video. Waktu dia dulu produktif tidak sempat bikin buku, tidak sempat bikin PowerPoint, tidak sempat copy harddisknya. Apa yang terjadi? Kedua, kenapa kita tidak berkolaborasi menyelenggarakan pendidikan? Kolaborasi adalah keniscayaan, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa kita tidak mengutilisasi teknologi informasi yang ada? Apakah Indonesia mampu? Sangat mampu. Mungkin satu-satunya e-learning akan berhasil kalau e-learning kita berbasis media sosial. Karena Indonesia yang paling mencolok adalah media sosial. Mahasiswa kami yang mengikuti e-learning syaratnya cuma satu, apa? Anda biasa pakai Facebook dan harus memperlakukan ini seperti Facebook, artinya tiap hari login. Cuman yang ditukar-menukarkan bukan foto, yang ditukar-menukarkan rumus. Yang dikomentari bukan foto, yang dikomentari adalah pendapat, teori, dan lain sebagainya. Jadi kalau tergila-gila sama Facebook, mestinya tergila-gilanya sama. Malah sekarang di Eropa sudah ada orang yang mungkin membuat e-learning berbasis media sosial. Moodle itu kalau Bapak lihat itu ada pilihan berbasis topik, berbasis pertemuan, aktivitas, atau berbasis media sosial, interaksi. Pilih yang ketiga yang paling tepat kayak tempat kita ini. Dan paling senang kalau disuruh upload foto, itu paling cepat mereka pakai.
nggak apa-apa mulai dari yang kecil-kecil itu. Kemudian kita bangun multi kanal penyelenggaraan pendidikan seperti yang Pak Ucok sampaikan. Tidak hanya tatap muka, tetapi berbeda. Nanti saya jelaskan perbedaannya apa. Dan kita integrasikan beragam sumber pembelajaran. Sekarang itu paling sulit kalau belajar pakai papan tulis. Baru kita tulis definisi biologi adalah blak tiba-tiba ada mahasiswa tanya, Pak, itu definisi tahun 2008. Saya punya definisi tahun 2014 nih dia di SMS-nya. Mau ngomong apa saya? Tapi saya diajarin Prof Muluk begitu kan saya waktu lagi kuliah. Tapi bilang, itulah tenang saja, saya lagi menceritakan sejarah definisi. Disitulah kearifan kita, disitulah wisdom kita. Kan kita sebagai fasilitator katanya begitu kan istilahnya. Gak usah khawatir kalau yang begitu-gitu. Dosennya selalu seperti itu. Nah, kemudian kita coba kalau gitu yang namanya e-learning bisa semua kita open, bisa open content, open web, open jurnal, semua kita open. Kalau perlu open profesor. Jumlah doktor kita ada 30.000. Jumlah kampus kita ada 3.000. 30.000 dibagi 3.000 berapa? Kampus kita rata-ratanya cuma 10 doktor per kampus. Padahal kita tahu negara tetangga itu ratusan doktor per kampus. Kalau perlu yang ngajar semuanya doktor. Mau nunggu sampai kapan? Tidak. Sampai itu terjadi. Nah, makanya ada open professor, open lecturer dan lain sebagainya. Kita sharing para profesor itu, kita sharing para PhD itu. Tidak perlu mereka yang pergi jalan-jalan. Jelas TIK di antara jalan dan tidak jalan. Karena kita lihat, contohnya ya reformasi. Stasiun kereta sudah seperti airport. Airportnya yang kayak stasiun. Karena orang masih berpindah-pindah. Dan paling banyak yang pindah-pindah ternyata dari pendidikan. Artinya masih banyak kita ini yang dengan adanya IT malah sering jalan. Karena sebenarnya minta PowerPoint gak enak kalau gak datang dulu. Makan malam sama-sama baru, Pak boleh minta PowerPoint-nya. Ngomong dari dulu kan sudah saya kasih dari dulu. Tidak perlu harus membuat biaya yang banyak. Nah tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ucok, yang namanya e-learning tidak harus selalu yang sifatnya formal dan untuk kredit transfer. Tapi mulai dari yang simple, cuma sharing apa yang saya punya, kemudian ada yang mulai distrukturkan, kemudian ada yang mulai dilegalisasi. Terserah. Semuanya adalah proses learning. Ya, arsitekturnya biasa. Nah, standarnya apa? Standar internasional, kalau yang kantor Wapres kita tulis, standar internasional ada 2 ISO. ISO 29163 dan ISO 19796. Yang atas ini untuk modul e-learning. Yang pasti bapak-bapak ibu workshop ini akan belajar, pasti akan mengacu di sini. Kalau 19796 adalah proses penyelenggaraan e-learningnya. Jadi yang bawah ini untuk lembaganya, sini untuk materinya. Ya, jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ingin membuat lembaga yang make sure dalam hal e-learning, ikuti yang ini. Ya. Tidak perlu menganggap ini sebagai standar, anggap saja ini sebagai good practices. Jadinya Anda bisa melihat good practicesnya seperti apa. Karena standar kan harus comply semua. Tapi sebagai sebuah good practices Anda bisa select sebagai menu mana yang diterapkan. Nah, di Indonesia ini sedang ada draft standar pendidikan jarak jauh yang disusun oleh timnya Pak Zainal Hasibuan, yang akan memasuki masa uji publik di bulan Oktober ini. Kalau uji publik Oktober selesai, November, Desember permennya mestinya segera keluar. Nah, landasan legalitas tadi sudah Pak Ucok sampaikan. Nah, di Indonesia ada nggak modulnya? Banyak pilot projectnya. Universitas terbuka ya, modul tunggal, modul ganda, ada semua kampus-kampus yang diberikan PSK, Telkom itu sudah pasti ada e-learning semua. Model konsorsium kami di Aktikom mulai sudah menyelenggarakan. Model kombinasi di bawah Pak Wapres dan Kemendikbud PDITT atau kuliah daring. Nah, saya mau kasih contoh kasus yang sudah dijalankan. Lesson learn-nya apa? Ini yang kami jalankan bersama Pak Ucok. Jadi ini adalah dosen-dosen guru besar dari 15 kampus. Guru besar dari 15 kampus dari satu titik di Jawa Tengah, di daerah istimewa Yogyakarta. Dosen-dosennya mulai dari Medan sampai dari Ternate. Ya, di Jakarta juga ada. Ini kita tes selama 2 semester dengan segala suka duka, dengan segala jatuh bangunnya.
Hasilnya seperti apa? Apa yang kita tes? Contoh implementasinya ya, kalau di dalam dibuka ini ada PJJ Konsorsium Aptikom namanya. Kemudian ada lagi di sini cara kita membuat bisnis membuat direktori kayak bisnis proses di kampus yang orang biasa. Di kampus kan mulai dari admin, kemudian kasih mata kuliah, habis itu ikut kuliah, habis itu pengumuman nilai, habis itu untuk semester berikutnya ada direktori dosen, forum mahasiswa dan lain sebagainya. Mata kuliah ada semua di sini, didesain berdasarkan mahasiswa. Nah, di sini ada banyak mazhab. Ada mazhab yang mengatakan bahwa ya tergantung semesternya dia ambil berapa, itu aja yang dibuka. Jadi kayak sekarang kalau kita ambil 18 SKS, dia 18 SKS aja yang dibuka. Nanti kalau udah lulus, itu mazhab kiri. Ada lagi mazhab yang sebelah kanan, buka aja semua dari awal. Mereka mau belajar sendiri, silakan. Nanti kalau sudah merasa mampu untuk uji kompetensi, untuk uji semuanya, kita ujian. Itu yang paling ekstrim. Nah, Indonesia biasanya yang di tengah-tengah. Ya, tidak senang atas, tidak senang bawah, senang di tengah. Tidak senang kiri, tidak senang kanan, senang di tengah. Tidak suka satu, tidak suka dua, vokal. Itu yang paling senang biasanya. Nah, di sini biasanya apa? Mereka kombinasi. Kombinasi artinya dibuka semuanya kepada mahasiswa enroll, tapi secara sistem dibuat tanggal-tanggal sesuai dengan kalender akademik. Jadi kapan ini terbuka untuk kuis, kapan tertutup untuk kuis dan lain-lain. Ya. Nah, materinya kan ada yang PDF, ada yang doc, ada yang PPT, ada yang open source, macam-macam. Nah, ini contoh materi. Ada yang nanti Pak, contoh di Ternate ya, mahasiswa kami di Tidore itu. Telekonferensi udah. Download nggak salah. Ternyata downloadnya mereka yang lama. Tapi kalau pakai program tatap muka malah sedikit, pakai Skype cepat, tapi download lama sekali. Akhirnya apa? Kita bikin modul khusus. Modul ini bisa dibuka di Moodle, bisa juga offline. Jadi ngapain? CD-nya dikirim, karena di copy. Makanya kita pisahkan antara materi dan perkuliahan. Karena perkuliahannya ganti terus orangnya, materi ini gantinya tidak secepat perkuliahan. Nah, jadi kita bisa di situ sehingga waktu interaksi perkuliahan itu isinya adalah ujian, kuis, latihan dan sebagainya. Kalau materi adalah materi sendiri. Materi ini dibuka aja untuk semua orang Indonesia, nggak perlu harus mahasiswa yang ikut PJJ, ya kan? Karena sifatnya open juga. Percuma juga Bapak tutup ada satu mahasiswa yang dapat dia juga akan ngopi ngasih ke yang lain-lain, nggak bisa dikeluarkan kayak begitu. Ya. Nah, di dalamnya kalau kita embed video-video. Ini kalau Bapak Ibu lihat video rekaman saya, bajunya lain-lain. Padahal rekamannya pada saat yang sama. Ternyata ada jurnal yang mengatakan dari psikologi pendidikan e-learning, baju ganti-ganti, biar nanti mereka nggak belajar terus. Kalau kuning terus seolah-olah mereka nggak selesai belajar. Jadi, oh yang pakai baju ini sudah selesai, sekarang pakai baju oranye sudah selesai. Direnungkan, yang pakai baju kuning, pakai baju merah. Jadi saya ke Bandung itu hanya membeli topi dan kacamata yang 15 ribuan supaya kelihatan beda-beda. Oke, terus satu lagi, jangan pernah upload video ke dalam Moodle Anda. Silakan upload nggak apa-apa. Nanti sudah kita 100 orang akses itu, tuh kan, YouTube itu bisa kita akses rame-rame seluruh dunia. Servernya ada puluhan ribu. Lah kita satu server dengan cadangan satu, mau rame-rame untuk video nggak bisa. Nah kita pakai modelnya embed dari mana? Dari YouTube. Makanya mestinya Facebook, Google yang nyampe ke Indonesia kerjasamanya di situ aja. Daripada kita taruh YouTube-nya di sana, taruh di sini lebih cepat, lebih murah. Ya. Nah kedua, ini masalah dokumen satu lagi. Banyak dosen kita tidak mau e-learning karena takut dulu ambil PowerPoint dari situs lain. Tuh ya, takut masalah haki. Nah kemarin waktu konferensi saya tanya, bagaimana cara mengatasi haki ini? Lebih baik bagaimana? Saya ngambil dari situs yang udah ada, saya taruh di tempat saya orang lain bisa buka, dan saya declare itu diambil dari mana? Atau saya link aja langsung ke sana? Ternyata secara hukum lebih aman kalau Anda link. Jadi kalau ada tuntutan hukum dan lain sebagainya, yang kena yang sana. Jadi nggak usah takut, Bapak Ibu bisa membuat link hanya dengan membuat link.
ke berbagai sumber yang sudah ada. Secara hukum itu lebih aman. Ya. Nah, yang contohnya saya taruh di YouTube. Kemudian YouTube-nya dibikin untuk publik, langsung ambil aja alamatnya, addressnya. Kemudian taruh address itu di model kita. Ya. Kemudian ini, nah ini masalah satu. Selalu kalau mau ujian mau multiple choice atau essay. Multiple choice itu enak. Taruh sana semua pada ujian, nanti hasilnya langsung keluar. Tapi kadang-kadang tahu dari mana dia ngerjain. Bagaimana kalau pakai essay? Essay ini ada masalah. Mereksanya 1000 mahasiswa kasih 1000 essay. Nah, saya himbau bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya mahasiswa atau sedang mengambil S3, Moodle ini kan open source. Bisa nggak bikin aplikasi additional add-on ke Moodle supaya nanti essay dosen itu tidak perlu meriksa manual. Contoh, saya kasih kata kuncinya. Kalau kata kuncinya ada semua di situ, nah dapat 20%. Kata kunci baru sintaksis nih, kita masuk ke semantik. Antara kata kunci satu dengan kata kunci yang lain, paling jauh jaraknya berapa? Apakah perlu dalam satu kalimat? Nah, keluarlah rule seperti itu. Kalau itu jadi, wah luar biasa sekali kan. Essay, multiple choice, multiple essay, apapun pasti bisa kita lakukan dengan mudah. Ya, nah ini yang contoh multiple choice, Anda tahu semua. Ya, dan ini dia. Saya sebagai penyelenggara, sebagai dosen, setiap hari memantau kalian. Ini mahasiswa saya berapa yang sudah login, berapa yang tidak. Orang Indonesia itu mau login aja takut masih. Login aja nggak apa-apa. Kalau hang itu normal. Login ketahuan. Sampai sekarang Moodle itu semuanya di log. Jadi Anda bisa melihat siswa mana yang sudah download apa. Apakah dia cuma jalan-jalan melihat menu. Apakah dia ragu-ragu. Nah, kita bisa membantu mereka yang mengalami kesulitan tersebut. Jangankan untuk para awam Bapak Ibu, saya dengan Pak Ucok itu menyelenggarakan PJJ untuk S2 dosen informatika. Bayangin, dosen informatika itu masih tiap hari ngeluhnya, Pak nggak bisa login, padahal sebelahnya bisa login. Itu udah pasti excuse. Pak kemarin bisa, sekarang kok nggak bisa? Itu ada aja, artinya telah ngumpulin tugas. Tugas selalu 1 hari sebelumnya, padahal jelas-jelas sistem itu akan tertutup sendiri ketika tanggalnya lewat. Itu bukan masalah saya Pak. Saya juga bilang bukan masalah saya juga, kalau lampu mati itu masalah PLN. Ada aja dari mereka tuh alasannya. Itu orang informatika yang secara literasi sudah bisa menggunakan ini. Dan satu penyakit yang paling besar apa? Lupa password. Password Facebook, password Twitter, semua password apa? Password PJJ. Lupa sampai kita bikin peraturan. Lupa password, ganti password 500.000. Tiba-tiba ingat semua. Jadi memang kita harus mendesain, kita harus mengedukasi. Dia harus jatuh bangun, Bapak. Tapi itu jatuh bangun yang menyenangkan, gitu ya, karena merupakan pengalaman. Diskusi ini, silakan tanya Pak Ucok. Diskusi ini pertama banyak dosen takut. 1000 orang nanya saya nanti saya nggak bisa tidur 24 jam. Nah, disitulah kearifan seorang dosen. Dosen sebagai fasilitator. Jadi kalau ada anak yang bertanya, Pak, bagaimana menurut Bapak mengenai pilkada langsung? Kita jangan jawab, nanti ada lagi yang bilang, kalau saya begini bagaimana Pak? Semua bagaimana Pak saya jawab. Kalau kita sebagai fasilitator yang baik, kita bilang, bagus sekali pertanyaan Anda. Bagaimana teman-teman yang lain pendapat Anda? Itu aja. Biar mereka saling berdiskusi, mereka menjawab teman-teman, biarin aja. Setuju Pak? Oke, gitu. Gak apa-apa. Benar cara belajar begitu. Dan satu yang saya pelajari, dulu saya tidak pernah percaya saya dapat ilmu ini. Ternyata, soalnya ada di BNP, anggotanya Pak Ucok, belajar tatap muka aja nggak beres, apalagi jarak jauh. Jarak dekat aja nggak beres, apalagi jarak jauh. Terus saya bercandain dia, jangan-jangan nggak beres karena jarak dekat. Kenapa? Silakan masuk ke kelas, terangkan sesuatu, tanya. Ada yang bertanya. Siapa yang nanya juga? Di PJJ Pak, ada yang mau tanya, semua masuk settingnya, tanya semua. Kalau saya tanya, menurut Anda ini bagaimana? Jawaban gue, mulai kelihatan kemana yang copy paste mana yang tidak. Yang copy paste biasanya lupa ganti font. Itu
komponen dari atas. Oke, nanti kita lihat bagaimana itu. Nah, semua mahasiswa bisa kita kontrol dengan enak, bahkan di tempat kami gampang. Semua yang tidak ada di Moodle kita tidak anggap. Jadi ada personal diskusi, ada personal kirim-kiriman kiri kanan, nggak kita anggap. Semua harus lewat Moodle. Nilai yang asli lewat Moodle. Semua interaksi yang asli lewat Moodle, lewat LMS-nya. Kalau nggak kita anggap. Soalnya kalau masih itu dibuka, dia akan lari ke sana. Sama kayak jalan tol. Kenapa kartu flash yang debit itu tidak laku-laku? Soalnya di jalan tol dari 10 gerbang yang pakai cuma 2, 8 nggak pakai. Ya orang milih yang 8. Mestinya kita balik. Dalam waktu 3 bulan jalan tol yang dibuka cuma 1 untuk manual, 9 pakai kartu. Semua pasti beli pakai kartu. Nah itu yang kita bikin harus lewat sana. Ada yang nanya, Pak, ini kan banyak orang kalau ngomong asal gitu ya. Protes lah, bikin panas-panasin orang dan lain sebagainya. Gampang jawabannya. Dalam standar nasional pendidikan, standar kompetensi lulusan harus minimum sama dengan KKNI. Di KKNI ada penilaian sikap. Sikap diejawantakan dalam TIK dalam bentuk bahasa, pola komunikasi, cara berdebat dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda ngomong-omongan yang kotor di situ, ngomong yang mendiskreditkan, sara dan lain sebagainya, otomatis Anda mendeklar untuk tidak kompeten. Gitu. Jadi itu akan terbawa sendiri dengan sendirinya. Awalnya memang masih macam-macam. Bayangkan Bapak Ibu, sudah terdaftar dari e-learning, bukan langsung download, mempelajari senang, tapi yang ditanya nomor 1, kita dapat jaket enggak? Saya pikir-pikirnya apa yang salah, ternyata benar juga. Kenapa? Masalah legalitas. Karena mereka takut seperti yang dulu, ya istilah ijazahnya dicabut, tidak dapat apa-apa. Wah kalau udah dapat jaket kan nanti ada bukti di pengadilan. Saya juga menjadi belongs to one particular university. Jadi kadang-kadang identitas itu mesti perlu juga bahwa kartu NIM saya mana? Tak cek di format nggak masuk. Padahal di dalam Permen 109 dikatakan nanti SBN-nya atau Forlap-nya atau PDPT-nya khusus. Soalnya kalau enggak, kasihan dosen yang rasionya hancur. Ngajar 1000 orang satu orang. Ya, kalau ngajarnya tetap 40 orang ya sama aja dengan tatap muka kan. Padahal keuntungan TIK itu bisa langsung 1 juta orang ikut sekaligus. Ya. Ujian tengah semester macam-macam modelnya. Nah ini yang enaknya satu lagi, kita bisa melihat hasil dari mereka per masing-masing pertanyaan. Jadi kita bisa tahu mereka belum menguasai di mana. Yang paling banyak salahnya itulah yang kita tambahkan. Ini distribusi nilai mereka kita bisa lihat. Saya rasa Anda sudah jago semua yang sifatnya asinkronus ini.